Bersyukur saat senang itu biasa. Tapi bersyukur saat kita dalam kesusahan dan tidak punya apa-apa, itu baru sangat luar biasa. Kemudian, apapun keadaanmu hari-hari ini, seberat apapun masalah yang engkau hadapi hari-hari ini, tetaplah mengucap syukur. Sebab selalu ada mujizat pertolongan Tuhan di balik pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat. Haleluya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Gembala. Ya, kami minggu pertama tidak pakai hitam putih, kami pakai biru. Ya, ini pun tidak janjian ya. Kalau saya sama istri saya janjian memang hari Minggu kita pakai biru gitu ya. Tapi ternyata Ibu Diana sama suami juga pakai biru. Dan gerejanya tidak seperti biru. Saya belum pernah tahu gereja Nazaret ini warnanya biru muda. Tapi ternyata Tuhan luar biasa. Amin. Yang perkenalkan, nama saya Pendeta Jamie Januri. Ya, tapi banyak teman panggilnya Jimmy. Ya, boleh Jimmy, boleh Jimmy, silakan. Ya, saya datang bersama dengan mantan pacar saya. Karena udah jadi istri kan. Ya. Mantan pacar saya sedang berdiri, Ibu Lady Chandra, yang selalu setia mendampingi dan mensupport saya serta pelayanan pengembangan saya. Saya juga datang bersama dengan tim Ibu Diana, Mas Salya, dan Pak Pendeta Amos. Ya, silakan berdiri. Mari kita berkati yang luar biasa. Ya, saya melayani jemaat Tuhan di Tangerang, ya, JKI Elgibor, ya, adanya di Belanda, Pak. Ya, tapi bukan Belanda luar negeri. Belanda itu belakang bandara maksudnya. Karena dekat Bandara Soekarno-Hatta, itu tempat pelayanan kami. Ya, saya sudah berkeluarga kan, sudah beristri. Anak saya 3, 2 orang putri dan 1 orang putra. Dulu waktu anak saya yang bungsu belum lahir, saya yang paling ganteng, sudah. Karena semuanya perempuan kan, nggak mungkin disebut ganteng. Perempuan itu cantik, gitu ya. Ketika anak bungsu saya lahir, laki-laki, ya ada saingan saya di keluarga. Haleluya. Baik Bapak Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, saya juga nggak janjian dengan Bos Winda tadi. Lagu pertamanya tentang mengucap syukur. Ya, bersyukurlah kepadanya, gitu ya. Hari ini saya mau bawakan firman Tuhan tentang ada mujizat di balik ucapan syukur. Amin. Haleluya. Kita mau belajar hari-hari ini, perbanyaklah mengucap syukur. Walau keadaan tidak baik-baik saja, tetap mengucap syukur. Haleluya. Ya, saya berharap kita semua fokus dengan firman. Biasanya di tempat pertama kali saya pelayanan, saya selalu melatih fokus kita. Iya, boleh ya Pak Gembala, kalau izin, saya mau melatih fokus kita semua supaya kita dengar firman betul-betul fokus, dan firman itu boleh kita serap masuk dalam hati kita, dalam kehidupan kita praktekkan. Amin. Ya, saya dan kita semua bangkit berdiri. Ya. Kita persamakan dulu, ya. Saya takutnya berbeda bahasanya, ya. Karena tadi pagi kita sambil ngopi, sambil ngeteh dengan Pak Gembala, kita bahas. Oh, semalam atau tadi pagi ya, kita bahas tentang singkong ya. Kalau di Jakarta itu singkong rebus, oh di Jawa namanya apa Pak Amos? Mundur. Ya. Di sini lain lagi tadi namanya. Ya, kayak itu kita mau persamakan dulu, ya. Ini apa? Kanan. Ini apa? Ini apa? Dahi. Sepakat ya? Ini apa? Dagu. Sepakat ya? Ini apa? Mulut. Ini apa? Hidung. Sudah sepakat, berarti sama semua ya? Oke. Sekarang izinkan saya untuk tes fokus sama ya dengan firman Tuhan. Ya, semua tangannya ke depan. Jangan didorong ya yang di depannya. Dengar firman harus rileks, bilang rileks. Relax. Jangan tegang-tegang. Jangan masuk firman Tuhan. Dimulai dari jari. Lemesin dulu jari. Yang di belakang kelihatan.
ya, supaya ini jari-jarinya nggak kaku, ya, supaya peredaran darahnya juga lancar. Ya, sudah mulai lentur, sudah mulai rileks. Sekarang tangannya juga, ya, mau pundaknya gini-gini juga boleh. Biar olahraga pagi-pagi, amin. Semua sudah rileks, ya, mau gini-gini juga boleh. Oke, sekarang bentuk segitiga seperti ini. Yang di belakang kelihatan bentuk segitiga seperti ini, dan fokus taruh di dagu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tadi kita sudah sepakat ini apa, ini apa. Saya suruh taruh di dagu, dia taruh di sini. Dagu di mana? Sini. Sejak zaman Adam dan Hawa dagu belum pindah, masih tetap di sini. Ini namanya apa tadi? Dahi. Dahi atau jika. Haleluya. Testa. Oh, pesta. Testa. Pesta. Oke. Ya, saya percaya ini hanya cuma intermezzo saja supaya kita realize dengan firman. Jangan tegang-tegang, apalagi ngantuk, terutama yang di belakang. Amin. Iya. Baik, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari satu ayat yang sudah sangat familiar, sudah sering kita dengar. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Kita sampai jam berapa Pak Gembala? Bebas. Sampai malam berapa Pak? Luar biasa tempat ini, ya. Karena kami para pembicara ini kadang-kadang saking enaknya ya begini, sudah kebablasan. Ya, oke. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Multimedia bisa tampilkan dari terjemahan bahasa Indonesia yang lain, Pak? Tidak ada, saya bacakan saja dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Menurut terjemahan baru dikatakan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Ada satu terjemahan lagi dari firman Allah yang hidup, ya. Jadi Alkitab kita itu ada beberapa terjemahan atau versi terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga begitu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, apapun yang terjadi hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Apa artinya dalam segala keadaan? Tadi sudah dijelaskan dari terjemahan yang lain. Dalam segala hal itu adalah dalam segala keadaan. Dalam segala hal itu adalah apapun yang terjadi, tetaplah mengucap syukur. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kebanyakan orang lebih mudah bersungut-sungut. Kebanyakan orang, ya termasuk anak Tuhan, lebih mudah menggerutu, ngomel-ngomel, sungut-sungut ketika kita sedang dalam penderitaan atau dalam pergumulan hidup atau diproses oleh Tuhan. Seringkali lebih mudah kita menggerutu, ya, daripada kita mengucap syukur. Padahal firman Tuhan jelas, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam apapun yang terjadi, ya. Artinya bukan hanya ketika kita dalam keadaan nyaman dan tentram kita mengucap syukur,
Bukan hanya ketika gaji kita naik, kita mengucap syukur. Bukan hanya ketika bisnis kita gol, kita mengucap syukur. Bukan hanya ketika dompet kita lagi tebel, kita mengucap syukur. Bukan hanya ketika dompet kita isinya warna merah semua. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus baik, karena warnanya merah. Begitu warnanya abu-abu, ya. Tahu abu-abu berapa? 2.000. Rasanya sulit kita mengucap syukur, ya. Tuhan mau mengucap syukur, tapi di kantong di dompet ini 2.000-an. Tidak semudah ketika di dompet di kantong warnanya merah. Berapa? 100.000. Wah. Dengan mudahnya kita bilang thank you Jesus, Engkau baik. Ya. Apalagi ada beberapa lembar merahnya begitu, ya. Mengucap syukur. Tapi waktu kering kerotan, gaji nggak naik-naik, sakit nggak sembuh-sembuh, permasalahan nggak selesai-selesai, rasanya capek, rasanya bosan ucap syukur. Pak Pendeta si gampang bilang mengucap syukur dalam segala hal. Pak Pendeta sih nggak ngalamin, karena siapa Pak Pendeta nggak ngalamin? Pak Gembala juga pasti mengalami. Kami pun nanti saya saksikan, ya. Saya akan bagikan firman terlebih dahulu. Saya akan saksikan, ya, bagaimana, ya, perjalanan hidup saya dan istri serta keluarga, ya. Maka dari itu saya mau bagikan pada pagi hari. Yuk kita pandai-pandai mengucap syukur. Katakan amin. Amin. Haleluya. Supaya kita tidak jadi orang yang apa ya? Ya waktu enak, waktu semuanya baik-baik saja, wah, kita puji-puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Tapi waktu semuanya tidak baik-baik saja, rasanya berat bibir ini bilang Tuhan Yesus baik. Yang ada di pikiran kita selalu masalah, pergumulan, penderitaan. Fokus kita hanya kepada itu saja, sehingga kita tidak melihat kebesaran Tuhan. Padahal masalah kita buat Tuhan itu kecil, saudara. Kita punya Yesus yang dahsyat, kita punya Yesus yang besar, bahkan lebih daripada itu, kita punya Yesus yang hidup. Ini yang luar biasa, ya, iman kita sebagai orang Kristen. Kita menyembah bukan kepada pribadi yang mati, tapi pribadi yang hidup. Katakan amin. Kalau hidup itu bisa ngapa-ngapain enggak? Kalau hidup itu bisa berbuat sesuatu enggak? Bisa. Kalau mati, tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin Bapak Saudara pernah menghadiri acara kedukaan begitu, di mana jenazah terbaring di peti mati. Kira-kira dia bisa kebelet pipis ya, maaf, ya. Terus mau izin saya keluar dulu dari peti, mau toilet, bisa nggak? Bisa, sudah mati. Tapi kalau orang hidup, dia bisa berbuat apa saja. Dan Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara untuk kita semua anak-anaknya, bahkan perkara-perkara yang ajaib dan besar sekalipun. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Dia berikan kepada kita. Ya, satu kesaksian kecil, ya, ini belum kesaksian yang besar. Satu kesaksian pendek. Satu kali saya pulang pelayanan di gereja bersama dengan istri, saya biasanya setelah selesai, gitu ya, kita makan sama-sama dengan jemaat, lalu kita pulang naik mobil. Ya. Saya tuh suka kalau di Jakarta itu ada namanya makanan risol, ya, risol yang isinya itu bihun di dalamnya. Ya, kalau yang di Jakarta ada di tukang gorengan itu ada risol. Saya suka itu. Tiba-tiba ketika saya dalam perjalanan pulang, saya nyetir, kok rasanya pengen risol gitu. Tapi mau ngomong sama istri di sebelah, takut ngomel gitu ya, mau makan dulu gitu ya, takutnya gitu ya. Jadi saya pendam saja. Cuma di dalam hati dan pikiran, enak kali ya nih, habis ibadah makan risol gitu. Tapi saya nggak ngomong, saya tidak berani ngomong gitu ya.
Bapak Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika saya terus jalan, istri ngomong, "Pak, kamu mau risol ya?" Saya kaget Bapak Saudara. Saya nggak ngomong sedikit pun sama istri. Itu cuma perkara makanan Bapak Saudara. Itu cuma perkara risol. Tapi Tuhan tahu, amin. Tuhan sediakan. Karena Tuhan kita hidup, katakan amin. Dia sanggup melakukan apapun di dalam hidup kita untuk kebaikan kita semua. Nah, di dalam kehidupan kita ini jarang sekali kita mensyukuri juga hal-hal yang kecil. Ya, selain tadi kita lebih mudah bersungut-sungut daripada mengucap syukur, seringkali kita juga lupa bersyukur pada hal-hal yang kecil. Maunya itu bersyukur dalam perkara-perkara yang besar, yang hebat. Ketika kita dapat mobil, ketika kita punya rumah baru, gaji kita naik, karir kita melejit, pokoknya yang spektakuler, baru kita ucap syukur. Untuk hal-hal yang kecil, kita ini kadang-kadang jarang ucap syukur, gitu ya. Dianggapnya itu B aja, kalau anak zaman sekarang bilang, biasa aja. Makanya ketika di gereja, ya worship leader tawarkan, ada yang mau bersaksi, semuanya lihat ke bawah. Nggak tahu di bawah ada apa. Padahal diundang sama worship leader, ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu Saudara, menyaksikan kebaikan Tuhan, semuanya diam lihat ke bawah. Kenapa? Apakah tidak mengalami kebaikan Tuhan? Apakah kebaikan Tuhan hanya hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu? No, kebaikan Tuhan selalu ada sepanjang hidup kita. Cuma seringkali kita mau menyaksikan itu kalau sesuatu yang spektakuler, baru saya mau bersaksi, Bapak Ibu Saudara, ya kemarin ya saya mendapat hadiah undian, ya satu rumah mewah, wah beri kemuliaan buat Tuhan. Itu baru kita mengucap syukur. Tapi untuk hal-hal yang kecil kita lupa mengucap syukur. Contoh, bangun tidur, buka mata, apa yang kamu sudah lakukan? Mengucap syukur enggak? Bangun tidur, akhir malam kita tidur, pagi masih bisa buka mata, bangun dari tidur, itu berkat bukan? Itu pertolongan Tuhan bukan? Itu kebaikan Tuhan bukan? Banyak loh orang malamnya masih sehat-sehat, masih ngobrol-ngobrol, masih bercanda-bercanda, besok paginya game over. Ya, nggak bangun lagi, kelar itu belum, kalau orang Jakarta bilang. Ya, banyak yang begitu. Sehingga orang berkata, baru semalam saya ngobrol-ngobrol, baru semalam saya ngopi-ngopi, kok hari ini nggak ada? Kalau hari ini, tadi pagi kita masih bisa buka mata, bernapas, melihat suami yang tampan, melihat istri yang cantik, melihat anak-anak yang manis-manis, itu berkat Tuhan. Amin. Jarang sekali kita syukuri hal itu. Bangun tidur yang dicari apa? Handphone, gadget, ya. Tapi di sini nggak ada, cuma di sini nggak ada. Sana di belahan dunia yang lain ada. Kebanyakan hari-hari ini orang-orang seperti itu, bangun tidur yang dicari gadgetnya, handphonenya. Ada gosip apakah hari ini di media sosial, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Yang dicari handphonenya dulu, bapak dicuekin. Padahal bapak senang sekali kalau kita anak-anak itu bangun tidur menghampiri dia, katakan amin. Minimal menyapa dia, selamat pagi bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih semalam tidur nyenyak. Semalam saya tidur nyenyak sekali Bapak Saudara, luar biasa Pak Gembala di rumah. Saya nyenyak sekali sampai nggak tahu ya, kata Pak Gembala menaikkan pujian atau penyembahan. Iya, tahu ya kalau pujian penyembahan lagi tidur itu seperti apa bunyinya, tahu ya. Saya baru tahu dari Pak Gembala.
Ya, nyenyak sekali. Ya, alarm saya pasang jam 4 karena seperti biasa saya pasang jam 4. Kenapa saya pasang jam 4? Saya doa pagi biasa jam 5, ya. Supaya kalau jam 4 lewat, lolos, ya. Kan biasanya diulang-ulang tuh, ya kan? Masih ada waktu. Jadi jam 5 kalau saya pasang jam 5, ya kadang-kadang kita saking terlelapnya gitu ya. Bunyi alarm diapain? Dimatiin lagi, betul ya? Dimatiin lagi, bentar Tuhan 5 menit lagi. Akhirnya kebablasan, bangun jam 6, jam 7. Makanya saya pasang alarm jam 4, ya. Wah, alarm bunyi terus tuh dari 2 handphone saya. Saya apain? Saya matiin. Karena saya ada waktu 1 jam, saya matiin dulu. Saya ganti alarmnya 4:45. Masih ada waktu 15 menit. Puji Tuhan, nggak lolos saudara. Ya, saya tetap doa pagi, mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Saya boleh ada di kota yang luar biasa ini, di gereja yang luar biasa ini, di keluarga gereja Nazaret yang luar biasa ini. Saya tidak pernah membayangkan boleh ada di kota ini, Pak. Ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kami boleh ada sekarang ini. Amen. Bersama dengan Bapak Saudara. Haleluya. Ya. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala perkara, sekalipun itu perkara-perkara yang kecil, Bapak Saudara. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Amen. Kenapa kita harus mengucap syukur pada hal-hal yang kecil? Coba bayangkan Bapak Saudara. Semalam Bu Diana membahas soal alis, betul ya? Yang datang tadi malam, ya bahas soal alis, ada yang satu ke sini, satu ke sana, ya. Saya nggak tahu itu model atau memang salah gores gitu ya. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak pandai-pandai mengucap syukur pada perkara-perkara yang kecil. Contoh alis, bulu alis, ya. Kira-kira kalau dia setiap hari, setiap waktu bertambah panjang seperti rambut kita, kayak apa rupanya? Kayak apa jadinya? Rambut kita tambah panjang nggak? Panjang kan? Kita potong rambut, kita pangkas rambut, ya walaupun salah, wah salah model nih, nggak khawatir, karena besok-besok tumbuh lagi kan? Tumbuh lagi kan? Kuku kita wah panjang nih, potong, tumbuh lagi nggak? Selama kita hidup tumbuh ya. Coba kalau alis kita ini dibikin seperti rambut, dibikin seperti kuku, tumbuh panjang. Kira-kira alis kita udah kayak sepanjang apa ya? Coba bayangkan sebentar. Ya, mungkin ada yang menutupi sampai sini. Mungkin juga sudah mau melambai gitu. Saking panjang. Tapi ternyata bulu alis kita nggak tambah panjang, ya. Sampai saya sekarang ini tetap segini alis saya. Inilah yang saya maksud, pandai-pandailah mengucap syukur sekalipun dalam perkara-perkara yang kecil, bagusnya. Nafas kita, kalau nafas kita ini berbayar, kira-kira kita sanggup nggak bayarnya? Tidak. Rasanya enggak ya. Di rumah sakit itu oksigen mahal kan? Ya, kalau kita sakit dan dipasang oksigen itu bayarnya lumayan mahal, Ustaz. Coba kalau kita hidup bernapas di dunia ini, Tuhan wajibkan bayar ya. Kita mau berapa bayarnya? Nggak akan sanggup kita bayar, Ustaz. Makanya itu, ayo perkara-perkara kecil sekalipun, ya, yang nampaknya nggak berarti, kita belajar syukuri, Bapak Saudara. Jadi mulai hari ini saat kita bangun dari tidur, belajarlah untuk bisa mengucap syukur dengan apa yang terjadi di hidup kita. Amin. Perkara kecil ataupun perkara besar, tetaplah mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Hidup manusia memang tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan dan kesulitan atau masalah, betul ya? Setiap kita punya masalah, betul? Ada yang nggak punya masalah di sini? Boleh maju ke depan, saya mau belajar dari dia. Gimana caranya nggak punya masalah? Ya. Setiap kita orang hidup pasti punya masalah, kecuali kita sudah mati, ya, sudah game over, ya. Ya, sudah punya masalah. Tapi selama kita masih bernafas,
Selama kita masih hidup, kita pasti punya masalah. Baik itu masalah yang kecil, baik itu masalah yang besar, baik itu masalah yang ringan ataupun masalah yang berat, tetap namanya masalah. Dan kita pasti akan berhadapan dengan masalah itu, kesulitan, kesakitan, yang bahkan penderitaan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mau mengajar kita, tetaplah mengucap syukur di dalam segala hal, dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Ya memang tidak mudah, bagusnya. Tapi kalau kita mau belajar berserah penuh kepada Tuhan, ya, tadi dikatakan firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dialah yang merancangkan hidup kita. Kalau kita memahami hal ini, kita akan lebih mudah untuk mengucap syukur di dalam segala perkara, di dalam segala situasi atau keadaan apapun. Sebab apa? Sebab kita percaya ada Tuhan Yesus yang akan selalu mendampingi kita. Katakan amin. Dia Allah Immanuel, ya. Dia Allah Immanuel. Apa sih artinya Immanuel? Apa sih maknanya Immanuel? Saya pernah dengar satu kesaksian almarhum Bapak Pendeta Yusuf Roni, ya. Beberapa hari lalu kita mendengar kabar beliau pulang ke rumah Bapak. Ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ya, mengabarkan Injil ini, kebenaran Allah. Ya, beberapa hari yang lalu dia jatuh usia. Saya pernah mendengarkan satu kesaksian yang dikatakan ketika dia harus dipindah ke penjara yang lain, tangannya diborgol, tapi bukan dua-duanya gini dia bilang. Yang diborgol tangannya satu, satunya kemana? Ke tangan petugas yang ngawal dia, kalau saudara. Jadi naik pesawat itu, ya, duduk berdua, ini tangannya diborgol. Satu kali almarhum bilang, saya mau pipis, saya mau ke toilet, bisa nggak dibukakan ini? Nggak bisa. Jadi gimana? Pak Yusuf Roni ke toilet, pengawalnya ikut masuk, Bapak Saudara. Dia cerita, dia kesaksian ikut masuk. Sampai dia bilang begini, almarhum katakan, Tuhan, kok gini banget ya ikut engkau? Masa sampai ke toilet saja harus ikut ini pengawal, katanya. Sampai akhirnya dia keluar toilet, ketika akan duduk, Roh Kudus memberi dia pencerahan. Itulah artinya Immanuel. Dan segala keadaan apapun atau tidak pernah aku tinggalkan. Wah, Pak almarhum Yusuf bilang, terima kasih Tuhan, saya mengerti. Itulah Immanuel. Dia selalu ada di segala musim kehidupan kita. Katakan, baik musim panen maupun musim paceklik, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu ada menemani kita. Bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun, dia akan terus memegang tangan kita dan menolong kita, membawa kita kepada kemenangan. Kuncinya, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan amin. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah apapun yang terjadi. Sebab Raja Daud dalam Mazmurnya juga mengajak kita untuk bersyukur, ya. Kita menemukan kalimat-kalimat yang Raja Daud ucapkan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Raja Daud, kita tahu perjalanan hidupnya, dikejar-kejar untuk dibunuh, ya. Dia tetap berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur itu dapat mengurangi dampak dari setiris. Tahu setiris?
Nah, stres itu satu tingkat lebih tinggi dari stres. Kalau stres itu masih biasa, tapi kalau sudah stres, itu udah gawat itu bosnya. Ya. Ternyata mengucap syukur itu dapat mengurangi dampak dari stres yang terjadi akibat persoalan yang sedang kita hadapi, dan juga membuat kita menjadi lebih tenang serta menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Ini dampak mengucap syukur. Ketika keadaan lagi gak baik-baik, masalah tidak selesai-selesai, sakit penyakit belum sembuh-sembuh, tapi kita tetap mengucap syukur, rasa stres kita ini bisa berkurang, Bapak Saudara. Ya. Lalu apalagi jadi lebih tenang, ya, lebih tenang menghadapi berbagai macam persoalan di hidup kita, dan iman kita pun semakin bertumbuh. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Dia yang berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia yang berjanji, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Ini yang harus kita pegang, Bapak Saudara. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Amin. Sekalipun Tuhan izinkan harus melewati lembah kekelaman, Dia tetap ada, menyertai kita, menemani kita, seperti pengawalnya almarhum Yusuf Romi tadi. Ya, sampai ke toilet pun dia ikut masuk, Bapak Saudara. Demikianlah penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita, asal kita selalu belajar mengucap syukur. Amin. Saya mau bersaksi. Nah, ini kesaksian saya. Saya dan istri tidak, apa ya, kalau dalam bahasanya Jakarta itu tidak ujuk-ujuk gitu ya. Tidak tiba-tiba ya diberkati Tuhan punya usaha, ya, punya rumah, punya ini, punya itu. Nah, kami mengawalinya dari bawah, Bapak Saudara. Saya dan istri ini dulu kontraktor, tapi bukan kontraktor yang bangun-bangun gedung, Bapak Saudara. Tapi dari kontrakan yang satu pindah ke kontrakan yang lain gitu. Biar keren saya nyebutnya kontraktor gitu. Jadi kontrakan yang ini ya kalau nggak nyaman, terus agak mahal, pindah lagi, cari yang lebih murah. Itu kami dulu, Bapak Saudara. Waktu kami baru punya anak yang pertama, kami sempat ngalamin. Saya kerja gaji cuma 500.000, Bapak Saudara. Bayar kontrakan 250.000, cicilan motor 381 sekian. Ngomong nggak? Gajinya 500. Pengeluaran utamanya kontrakan 250. Cicilan motor karena saya harus punya kendaraan bermotor karena saya dulu marketing, sales, ya. 381. Ngomong nggak? Ngomong. Terus buat hari-hari gimana? Saya dapat uang makan setiap hari 10.000. Itulah yang kami pakai untuk hidup sehari-hari di dalam kontrakan PKK. Bertiga bersama dengan anak saya yang nomor 1, yang nomor 2 masih dalam kandungan. Bahkan satu kali kami pernah ngalamin cuma punya Indomie 1 bungkus, Bapak Saudara, sama beras kurang lebih 1 genggaman gitu loh. Ya sudah, apa yang ada kita masak. Makanlah bertiga kita seadanya. Ya, Indomie 1 bungkus kita bagi bertiga. Anak saya waktu itu cukup besar, ya. Jadi makan bertiga. Kami awali dari situ, tapi kami tetap beriman kepada Tuhan. Kami tetap mensyukuri keadaan kami. Dengan cara apa? Kami tidak pernah tinggalkan yang namanya ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, jangan pernah lalai ibadah raya. Katakan amin. Ya. Punya uang, nggak punya uang, kami tetap harus ibadah. Ya, ya, nggak pikirin nanti kolek dari mana, udah pokoknya ibadah. Karena ibadah itu menurut kami salah satu pengucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan memelihara kami. Jadi setiap minggu kami tidak pernah bolos ibadah, selalu hadir. Ada uang, tidak ada uang, ya kami tetap ibadah. Kami lakukan itu dengan setia. Sampai akhirnya promosi demi promosi Tuhan
berikan kepada saya dalam pekerjaan saya. Dari gaji yang cuma 500.000, ya tiba-tiba ya dikasih target. Ya, saya sempat ditantang, tadi sempat cerita sama kemudian ada Pak Pendeta Ramos ya. Saya sempat ditantang oleh bos saya, kalau dalam 1 bulan ini tidak sampai omset sekian M, gitu ya. Waduh, bukan ember nih ya, miliar. Ya. Udah kita putus hubungan. Waduh, saya baru jadi marketing baru saja. Dan satu pekerjaan yang paling saya hindari itu marketing. Karena marketing kan harus ada apa? Ngomong kan. Saya itu orang yang kalau hari ini saya bisa berdiri di sini, saya ngomong kayak begini, saya berani, itu kasih karunia Tuhan. Saya itu orang yang pendiam, berbicara, pemalu, tapi gak malu-maluin sih. Saya itu pemalu, bahkan banyak orang yang belum kenal saya itu bilang saya sombong. Karena apa? Saya itu ibarat mesin diesel malah. Mesin diesel itu lama panasnya. Kalau tidak dimulai saya tidak akan masuk gitu. Jadi kalau dia diam, ya saya udah diam. Jadi kita cium-ciuman gitu. Tapi kalau dia mulai ngobrol, saya mulai nyambung. Yeah. Jadi banyak orang bilang, saya ini sombong. Padahal bukan, saya tidak pandai ngobrol. Makanya saya paling takut pekerjaan marketing atau salesman. Tapi Tuhan justru jeburin saya di bidang itu, Bapak Saudara. Ya udah jalanin aja. Dari situlah saya belajar ngobrol, berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi saya mulai naik, bonus saya bisa mencapai target yang ditantang tadi sama bos saya. Ya sampai akhirnya, ya singkat cerita, ya Tuhan berkati dengan usaha, Bapak Saudara. Tadinya saya kerja. Istri saya ini imannya luar biasa. Dia seorang wanita yang tidak ingin cuma setiap bulan terima gaji, gitu ya. Dia selalu berpikir gimana caranya saya bisa bantu suami saya, ya. Karena kan nanti pasti punya anak-anak yang lain dan butuh untuk biaya-biaya itu. Ya, dia bantu dengan jual ini, jualan itu. Ya tadi sempat diceritakan. Istri saya pernah ketemu dengan satu orang yang akhirnya join jualan mie ayam. Tahu ya mie ayam ya? Jualan mie ayam di daerah BSD Tangerang Selatan sana. Tapi ternyata dua-dua orang ini, istri saya sama temennya, sama-sama pemalu. Jadi kalau ada yang beli, mereka dorong-dorong, mana yang layanin sih, yang layanin. Jadi begitu ada yang datang bengong, ini yang jualan siapa? Karena dua-duanya ngumpet di belakang. Sampai akhirnya yang layanin dua-duanya keluar gitu. Ya. Tapi itu nggak berapa lama. Akhirnya singkat cerita, istri saya nekat buka toko besi, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini awal usaha kami. Ya, sekarang kami usaha toko besi dan baja begitu ya. Nah, istri saya nekat buka toko. Saya bilang ini dananya besar, ini modalnya besar. Tuhan kita jauh lebih besar. Dia bilang, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti modalnya. Padahal modalnya belum kelihatan, Bapak Saudara. Tapi dia nekat bersama temannya, dia buka. Ya. Singkat cerita akhirnya Tuhan berkati usaha kami. Dari punya 1 toko sampai sebelum COVID kemarin kami punya 7 toko. Beri kemudian buat Tuhan. Dari 1 toko kecil, Bapak Saudara. Ya kalau diceritain secara rinci, rasanya benar-benar sampai malam Pak ini. Ya. Singkat cerita sampai sebelum COVID kemarin kami punya 7 toko. Ya. Bahkan ada yang besar seperti gudang. Tapi ketika COVID-19 beberapa tahun yang lalu, kami juga kena dampaknya Pak Lurah. Bukan hanya pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya, tapi kami para usahawan juga mengalami dampaknya, Bapak Saudara. Dari 7 toko balik lagi tinggal 1 toko. 6 toko terpaksa harus tutup karena kosnya terlalu tinggi. Tagihan banyak yang macet, pelanggan konsumen banyak yang menghilang, nggak tahu kemana, Bapak Saudara. Wah, itu benar-benar seteres, Bapak Saudara. Kalau ada istilah lain dari seteres, saya akan sebut karena betul-betul saya stres. Saking stresnya, kenapa stres? Karena tagihan harus dibayar, Bapak Saudara. Sekolah anak-anak harus dibayar. Pada saat COVID terjadi, kami baru aja daftarin kedua anak kami yang nomor 2 sama yang nomor 3 itu di sekolah
internasional, saudara. Ya kami sekolahkan itu bukan untuk kesombongan, tapi supaya kami berharap anak-anak kami masa depannya jauh lebih baik daripada kami. Tidak susah seperti orang tuanya gitu. Baru saja daftar, tiba-tiba COVID terjadi. Waduh, bingung kan? Ini nanti bayarannya gimana, Bapak Ibu Saudara? Betul-betul stres. Order tidak ada, tagihan terus mengejar, sampai akhirnya kami nggak tahu lagi mesti ngapain. Kami datang ke gereja, kami berdoa. Selesai berdoa, tiba-tiba ting, WA masuk. Isinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tagihan, bukan undian, tagihan. Pak, giro Bapak ditolak. Hampir 100 juta, Bapak Saudara. Ditolak. Ini mau diapain, Pak? Mau dimasukin lagi, atau mau diganti cash, atau mau diganti giro? Saya tidak bisa jawab, Bapak Saudara. Di gereja saya mimbarnya kayak gini naik. Saya habis berdoa itu, saya naik, saya jalan. Saya tidak tahu gimana tiba di ujung, saya bisa jatuh ke bawah, Bapak Saudara. Ya bayangin badan kayak gini jatuh ke bawah. Nggak kayak karung beras ya, debu gitu. Istri saya kaget, Pak kenapa? Saya nggak mau dia panik kan, nggak ada apa-apa. Padahal sakitnya minta ampun, Bapak Saudara. Saking setiris itu tadi, bingung mau jawab apa. Tapi kami tetap belajar mengucap syukur. Saya mulai belajar puasa, Bapak Saudara. Ya, body kayak gini rada sulit puasa, Bapak Saudara. Ya pagi-pagi aja perut udah dangdutan nih, gitu. Karena tiap pagi istri saya selalu membiasakan sarapan, ya. Jadi kalau harus puasa, waduh, berat kali ini. Tapi saya harus lakukan. Saya harus tetap bergantung. Kalau istilah Bu Diana semalam, gandel Gusti, tetap berpegangan sama Tuhan, tetap pandang Tuhan, tetap mengucap syukur sama Tuhan. Saya mulai puasa saya dengan puasa 40 hari. Istri saya tidak tahu. Satu hari dia naik ke lantai atas, kamar saya di atas. Dia bilang, Pak, sarapan udah siap, yuk kita sarapan. Kalau biasanya dengar kata, Pak, sarapan udah siap, wah, sarapan nih. Tapi hari itu, karena saya sudah komitmen sama Tuhan, Tuhan seperti berkata, kamu harus puasa. Saya sudah tetapkan hati saya mau puasa. Jadi saya bilang sama istri saya, ya, saya kalau pakai istri saya ya, tapi bukan peyang ya, bukan. Saya maksudnya gitu ya. Yang saya puasa. Istri saya melihat saya kayak nggak percaya gitu. Ya kan, bodi ini sekali lagi susah berpuasa gitu ya. Istri saya bilang, yakin kamu puasa? Iya. Oh ya udah, kalau kamu puasa, dia nggak marah. Saya biasa puasa itu udah apa ya, kalau kita kan makan malam terakhir, nanti bukanya siang gitu ya. Saya tuh nggak nyaman kalau bukanya siang, jadi bukanya sore. Nah, jadi malam terakhir saya puasa, pagi lagi ketemu sampai sore saya baru buka. Esok harinya pagi-pagi istri saya lagi-lagi naik kata dan tawarin sarapan. Pak, sarapan udah siap. Lagi-lagi saya bilang, ya saya puasa. Kamu puasa lagi? Iya. Berapa lama? 40 hari. Hah? Yakin 40 hari? Iya. Saya mau bergumul sama Tuhan. Saya mau minta sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Karena udah bingung, Bapak Saudara, menghadapi persoalan yang begitu berat. Jemaat gak tahu, Bapak Saudara. Jemaat tahunya kami ini tetap enak-enak saja. Saya tidak pernah mau ceritakan ke jemaat. Saya bergumul, Bapak Saudara. Saya bilang saya puasa 40 hari. Dan ketika memasuki hari ke-30, kami mendengar kabar seorang rekan hamba Tuhan, adiknya meninggal di Bandung. Adiknya Bu Ijit, ya, meninggal di Bandung. Kami suka ikutin acara live doa paginya. Ya, pagi itu kami mendapat info beliau meninggal, dan meninggalnya itu tepat setelah beliau menyelesaikan puasa 100 hari. Dia puasa bukan 40 hari, 100 hari. Jadi hari itu dia selesai puasa 100 hari, meninggal. Istri saya langsung bilang, Pak,
udah jangan diterusin ke 40 hari, cukup 30 hari aja. Dia khawatir begitu 40 hari lewat, Bapak Saudara. Dia belum siap menjanda. Saya bilang enggak, saya tetap lanjut 40 hari. Puji Tuhan, saya kuat, Bapak Saudara. Padahal kalau mengikuti daging ini tidak bakalan kuat. Tapi bersama dengan Tuhan, saya ini tetap berpegangan sama Tuhan. Saya tetap mengucap syukur, mau fokus saja sama Tuhan, supaya saya tetap mengucap syukur apapun yang terjadi, apapun yang saya alami bersama keluarga. Saya tetap mengucap syukur. Selesai masalahnya? Belum. Lalu apa yang saya lakukan? Puasa lagi. Puasa apa? Puasa Esther. Tahu puasa Esther? 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Kalau tadi 40 hari masih ada waktu berbuka. Tapi puasa Esther 3 hari 3 malam nggak makan dan juga nggak minum. Coba bayangin. Sekali lagi body kayak gini, Bapak Saudara. 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Dan celakanya saya salah memulai. Saya mulai hari Jumat, Sabtu hari kedua, Minggu hari ketiga, dan Minggu pagi itu saya harus khotbah. Bisa dibayangkan hari ketiga tidak makan dan minum, berdiri di mimbar. Kaki ini rasanya tulang ini udah kayak karet, yang melambai. Jangan tidak tahu. Oh, saya khotbah, padahal kaki ini udah lemes, Saudara. Istri saya udah perhatiin aja, jangan sampai ngegeletak nih. Saya salah hitung. Jumat saya mulai, Minggu saya terakhir kan. Tapi kan Minggu sore saya harus buka. Selesai khotbah saya berdoa. Selesai saya nanti sore saya tetap bertahan, karena saya mau bergumul, ya seperti Yakub bergumul dengan Allah. Saya tetap bergumul. Setelah selesai, apakah masalahnya sudah selesai? Apakah jalan terbuka? Belum, Bapak Ibu Saudara. Sampai saya bilang, Tuhan, gimana nih Tuhan? Tapi saya mau tetap memandang Engkau. Kami mau tetap memandang Engkau bersama dengan istri. Ya, kita mulai doa pagi, siang, malam, katanya minum obat, Bapak Saudara. Pagi, siang, sore kami bangun mesbah bersama keluarga. Doa. Satu kali istri saya mendapat pernyataan Tuhan. Di tengah COVID-19 itu, Tuhan menuntun istri saya untuk bagi-bagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Waduh, istri saya ngomong ke saya, tadi saya seperti mendapat pernyataan Tuhan, saya harus bagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya bilang, tolong, kita aja lagi kayak gini. Gereja kami masih mengontrak, baru saya. Biasanya setiap tahun kami selalu bayar cash. Ya, kami mau bayar di gedung, tapi yang punya gedung nggak mau jual, baru saya. Jadi ya sudah, kami kontrak saja. Setahun 80 juta. Setiap tahun kami selalu bayar cash. Tapi tahun itu, mau tidak mau kami harus cicil sampai 5-6 kali. Puji Tuhannya yang punya kontrakan kasih, baru sudah. Walaupun tahun berikutnya dia ingatkan, nggak boleh cicil lagi ya. Yaudahlah, yang nanti saja lah. Yang ini aja dulu jalani. Puji Tuhan, kami boleh cicil. Istri bilang, kita mau bagi-bagi sembako. Pengerja gereja dikasih tahu juga bilang, nanti kalau dananya nggak ada, kita malu loh. Tapi inilah kembali iman istri saya yang luar biasa. Kalau Tuhan yang suruh, dia pasti tanggung jawab. Bahkan ketika istri saya dan saya mempersiapkan 100 paket sembako itu, tiba-tiba istri saya bilang, kok Tuhan bilang tambah lagi jadi 200? Hah? 100 aja kita udah rasanya berat. Dia bilang tambah lagi 200. Ya sudah, lakukan saja. Taat saja. Istri saya tidak minta-minta ke jemaat atau pengajian. Istri saya tidak mencari donatur, dia cuma WA saja teman-teman dekatnya, hanya 2-3 orang. Ya, dia WA, bukan minta. Saya mau melakukan ini, kamu mau ikutan kan? Puji Tuhan, menabur. Ya, benar. Sampai akhirnya singkat cerita, 200 paket itu tersedia, Bapak Ibu Saudara.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk jemaat kita juga. Kita bagikan. Masih sisa, Bapak Ustaz. Akhirnya istri saya bingung mau kemana nih. Istri saya bilang dia mau ke daerah Kalijodo. Di Jakarta itu ada daerah Kalijodo, itu dulu daerah Bro gitu ya. Cuma zaman Ahok mulai dirapikan. Tapi saya bilang, janganlah, cari tempat lain aja. Takutnya kan kita belum pernah ke sana, ya kan? Takutnya nanti ada apa-apa dan apa. Akhirnya saya tidak ikut. Saya kelelahan, saya antar anak pulang, istri saya sama anak-anak muda gereja. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada istri saya untuk putar balik, cari jangan ke sana. Ya singkat cerita ketemulah perkampungan pemulung di Tangerang. Ternyata di Tangerang ada perkampungan pemulung juga. Ya, datanglah istri saya, karena terlalu lelah istri saya, dia suruh anak-anak muda, kalian aja yang bagikan ke dalam sana. Akhirnya dibagikan. Waktu istri saya duduk istirahat, Tuhan kembali berbicara kepada istri saya. Dia cerita, istri saya didorong Tuhan masuk ke dalam, lihat sampai ke belakang, ada sesuatu. Istri saya nurut masuk ke dalam. Ternyata di dalam itu ada 2 rumah warga yang sangat-sangat tidak layak. Kenapa saya katakan sangat-sangat tidak layak? Itu sama, maaf ya, sama kandang anjing saja lebih bagus kandang anjing. Itu cuma dari seng-seng disender-senderin gitu. Ya, ditopang begitu pakai kayu. Dia tidur di situ beralaskan baju-bajunya dia. Dia masak di situ, dia tidur di situ. Satunya lagi itu rumah sudah tinggal robohnya aja Bapak Saudara. Cuma ditopang oleh 1 batang bambu. Kalau bambu ini tidak kuat patah, ya udah roboh itu rumah. Ada 2 rumah. Tuhan gerakan istri saya untuk merenovasi rumah itu, tapi lagi-lagi dananya cuma sisa 1 juta lebih sedikit Bapak Saudara. Tapi istri saya bilang, saya mau Tuhan lakukan apa yang Kau kehendaki untuk merenovasi rumah ini, walaupun sederhana, yang penting layak. Ya. Akhirnya istri saya beri laporan kepada teman-teman yang menabur. Ya ini loh, sembakonya sudah dibagikan. Nah di tengah laporan itu ada 1 video tentang 2 rumah ini. Nah ini mereka bilang, loh itu ada rumah kayak gini, ayo kita renovasi. Akhirnya mereka menabur lagi bareng istri saya, sampai terkumpullah dana untuk merenovasi 2 rumah ini. Bahkan ada 1 perusahaan, kalau Bapak Saudara pernah dengar, namanya Si Cepat. Ya itu seperti GNT atau apa namanya, ya Just JNE, jasa pengirim. Itu bosnya itu anak rohaninya Pak Pendeta Daniel Alexander. Ya, itu kalau di WA itu juteknya bukan main, jarang dibalas. Kalaupun dibalas singkat sekali jawabnya. Tapi ketika itu istri saya digerakkan untuk WA dia, kok mau ikut? Nah, kita mau ada ini. Bagus, saya tahu dia langsung merespon dengan cepat. Dia bilang, hubungi orang finance saya, dia yang akan hubungi kamu. Langsung ya. Ketika dia menabur cukup semuanya, bahkan dia mau ambil proyek bedah rumah ini, renovasi rumah ini Bapak Saudara. Tapi istri saya bilang sudah ada yang lain dananya. Tidak apa-apa, dana yang lain buat kami saja ya. Urusan lain, dan ini kita ambil alih. Akhirnya diambil alih oleh Si Cepat Bapak Saudara. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah ketika kami melakukan semua maunya Tuhan, nurut saja sama Tuhan, tetap mengucap syukur saja sama Tuhan, jalan mulai terbuka. Dan jalan yang dibuka Tuhan itu bukan jalan yang kami bayangkan Bapak Saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Kami dipertemukan dengan singkat cerita saja ya, 2 kontraktor ya. 2 kontraktor yang membaik, kontraktor beneran nih. Kalau saya tadi kontraktor tidak ada, satu kontraktor ke kontrakan yang lain. Ini kontraktor beneran nih ya. Kami bisa dipertemukan oleh 2 kontraktor besar yang pegang proyek Carun Opan. Pernah dengar ya perusahaan Carun Opan? Itu perusahaan ayam gitu ya.
Dan kandang ayam mereka itu kandang ayam modern yang dibangunnya pakai besi, pakai baja, ya mungkin tahu besi baja WF gitu ya, yang panjang yang besar itu harga satu batang itu bisa jutaan, Kami selama buka toko besi, yang beli besi baja WF ini paling top ya, paling top belasan batang, karena satu batangnya saja sudah jutaan, Tapi ketika kami ketemu dua kontraktor ini ya, kontraktor yang pertama ya, singkat cerita, setelah ditawarin oleh istri saya ya, dia mau beli kalau nggak salah itu 1000 batang ya, 1000 batang Istri saya tanya sama saya, Pak, menurut kamu ini orang beneran nggak ya dia mau beli besi baja WF 1000 batang? Seperti tadi saya bilang, WF satu batangnya sudah jutaan, 2 juta, 3 juta lebih, bahkan kalau makin besar bisa belasan puluhan juta satu batang. Istri saya tanya, menurut kamu ini orang beneran nggak ya mau beli katanya 1000 batang? Kurang lebih itu uangnya mungkin 1,5 atau 1,6 miliar. Ketika ditanya begitu, spontan saya bilang, kayaknya begini, begini, ya kayak nih orang miring nih, ya gak beres. Karena saya punya pengalaman beberapa tahun atau tidak pernah orang beli sampai ribuan, bahkan ratusan pun tidak pernah, Ini orang bilang mau 1000 batang. Orang ini belum pernah ketemu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan baru ketemunya beberapa bulan yang lalu setelah 5 tahun berhubungan. Orang ini tidak pernah ketemu. Singkat cerita dia cocok harganya, ya. Dia bilang, Bu, emang toko ibu di mana? Ini Pak, di daerah ini, itu ditulis di bon, ada namanya, ada alamatnya. Oh, ini lokasinya dekat dengan workshop saya, Bu. Waduh, istri saya bingung. Ini toko udah tutup. Kan tadi udah 7, tutup 6, sisa 1. Nah 1 itu bukan yang di bon itu, Pak Saudara. Ya, yang di bon itu yang salah satunya sudah tutup, dan workshop dia dekat dengan toko yang tutup itu. Istri saya khawatir kalau nanti dia main ke toko, waduh, tokonya sudah tutup, jangan-jangan mau nipu saya. Wah, istri saya berkumpul, Bapak Saudara, bangun jam 2, ya menghadap langit, dia minta belas kasihan Tuhan supaya order ini jadi. Puji Tuhan. Itu hari Minggu kalau nggak salah. Hari Seninnya pagi-pagi dia info ke istri saya, Bu, sudah ditransfer ya, Pak? Jadi Pak, jadi. Langsung istri saya cek rekening, masuk 1,6 miliar kalau nggak salah waktu itu. Bapak Ibu Saudara, belum pernah ketemu, belum pernah tatap muka, dia berani transfer 1,6 miliar. Kalau kita jadi dia, nggak usah kita lah, saya pribadi, kalau beli online, kita lebih memilih kebanyakan sistem pembayaran COD, cash on delivery. Barang sampai kita bayar, ya kan? Kalau begitu buka nggak sesuai, ya kita balikin, kita retur, gitu kan? Uang nggak melayang, nggak kena tipu. Itu baru berapa ratus ribu. Orang ini 1,6 miliar, belum pernah kenal, belum pernah ketemu, langsung dia transfer, dan luar biasanya orang ini tidak langsung minta kirim barangnya. Bu, saya transfer dulu ya, kirim barangnya nanti kalau saya kasih info. Enak nggak? Enak kan? Dapat duit miliaran, tidak perlu kirim barang, Bapak Saudara. Wow, luar biasa. Tuhan bukakan jalan yang selama ini ya kita nggak sangka-sangka. Ada satu lagi Pak Haji, orang Betawi, dia juga sama. Dia bilang, dia sebut istri saya, Cik, saya ada proyek lagi nih, tapi saya mau ketemu Cik dulu nih. Ya, kenapa Pak? Ya Pak, kalau orang Betawi kan gayanya lu gitu ya. Gua mau ketemu lu, oke lah, kita ketemu. Kita ketemu satu restoran, akhirnya dia cerita, Cik, lo tahu nggak? Waktu gua transfer, waktu itu dia kalau masalah 500 atau 600 juta di transfer. Ini yang kedua ya. Waktu gua transfer, gua keluar dari bank BCA, kok gua baru sadar ya, kayak kena hipnotis. Kenapa gua transfer? Belum pernah kenal, belum pernah ketemu, perempuan pula.
transfer aja. Kan nggak mungkin dia masuk lagi ke BCA, mbak, tidak jadi transfer ya, kan nggak mungkin gitu. Ya sudahlah, kata Pak Haji ini, belum halang katanya. Ya sudahlah, kalau belum tertipu ya sudah tertipu. Udah gitu, istri saya udah langsung proses kirim hari besoknya. Karena kan harus persiapkan ke pabrik, PO segala macam, mobil, angkutan. Hari kedua atau ketiga baru dikirim. Hari pertama si Pak Haji ini tanya sama karyawannya, barang udah dikirim belum sama Cileni? Belum Pak Haji. Waduh, makin deg-degan dia. Wah, ini bener nih, kena tipu. Hari kedua dia tanya, belum kirim juga karena masih proses. Hari ketiga karyawannya bilang, Pak Haji, barangnya sudah dikirim. Alhamdulillah, saya nggak jadi ditipu. Makanya yang kedua itu dia minta ketemu, ya udah nggak selesai. Tapi yang pertama, orang pertama itu sampai 5 tahun bertransaksi loh saudara. Bahkan sampai 4-5 miliar dia transfer. Dan baru beberapa bulan yang lalu terpaksa harus ketemu, ya karena harus membicarakan sesuatu yang besar, jadi harus ketemu. Baru itu ketemu 5 tahun setelah berhubungan, bertransaksi, berbisnis 5 tahun, dia sudah transfer sekian miliar, baru itu ketemu. Dan dari situlah Tuhan mulai memulihkan keadaan. Bahkan kalau saudara, satu hal yang tidak pernah terlintas di dalam benak saya dulu kalau lihat teman saya pelayanan di Amerika, wih kalau ini teman-teman hamba Tuhan pelayanan di Amerika, rasanya saya tak mungkin lah pelayanan di Amerika gitu ya, biayanya mahal, belum urus visanya juga lumayan mahal ya. Rasanya tidak membayangkan lah saya melayani di Amerika. Tapi kalau kita pandai mengucap syukur dan tetap bergantung sama Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan bawa saya pelayanan ke Amerika, beri kemuliaan buat Tuhan. Tahun 2022 Tuhan bawa saya dan istri melayani di Amerika, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan kalau saudara. Bahkan ketika COVID saya sudah ngomong sama anak-anak, siap-siap loh ya, kita pindah ke kontrakan lagi karena udah saking bingungnya loh saudara. Tapi selama kita tetap bergantung sama Tuhan, gandol Gusti, tetap mengucap syukur apapun yang terjadi, tetap fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah, Dia pasti tolong kita. Pertolongannya tidak pernah terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Haleluya. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 2025 kembali kita pasti menyusun harapan demi harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan tidak semua harapan itu dapat terwujud Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ada yang terwujud dan juga ada yang tidak terwujud. Tapi dengar baik-baik pesan Tuhan di pagi hari ini. Terwujud tidak terwujud, tetaplah bersujud. Katakan amin. Amin. Terwujud tidak terwujud harapanmu tahun ini, tetaplah bersujud. Artinya tetaplah mengucap syukur. Amin. Saya tutup dengan satu statement. Bersyukur saat senang itu biasa. Betul ya? Bersyukur saat senang itu biasa. Lagi senang, lagi banyak duit, bersyukur itu biasa. Tapi bersyukur saat kita dalam kesusahan dan tidak punya apa-apa, itu baru sangat luar biasa. Beri kemuliaan. Jadi mari kita lihat, apapun keadaanmu hari-hari ini, seberat apapun masalah yang engkau hadapi hari-hari ini, tetaplah mengucap syukur. Sebab selalu ada mujizat pertolongan Tuhan di balik pengucapan syukur. Haleluya.
kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik.